Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server. Di sini untuk ketentuannya diminta untuk memiliki sebuah web server dan database server, memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambungkannya ke internet, sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot, sebuah web yang berbasis WordPress, memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless, dan memiliki 50 klien yang mengakses internet menggunakan kabel. Setiap klien yang terkoneksi dengan kabel memiliki kecepatan 256 Kbps. Setiap klien yang terkoneksi pada wireless network memiliki kecepatan akses 128 Kbps. Di sini kita untuk IP address-nya sudah ditentukan ya. Untuk router sendiri disesuaikan dengan ISP. Untuk IP yang lain kita memakai ini 1010. Untuk pembagian IP-nya sendiri nanti kita dihitung menggunakan PLSM. Untuk itu kurang lebih topologinya seperti ini. Karena kita mengikuti spesifikasi dari langkah kerja, maka nanti kita menggunakan 4 adapter ya. Jadi nanti ini itu di sini. Oke. Untuk OS-nya sendiri kita di sini sudah menyiapkan 4 buah OS. Yang pertama ada router. Kita menggunakan 4 adapter ya sesuai dengan yang tadi. Sebuah bridge adapter dan 3 buah internal network. Untuk web servernya sendiri kita menggunakan OS Debian, adapternya itu internal. Dan untuk kliennya kita menggunakan 2 buah Windows XP dengan adapter internal juga. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke MikroTik. Kita berikan DHCP client untuk Ether 1. Di sini kita langsung mendapatkan IP yaitu 43.147. Selanjutnya kita akan membuat IP address untuk masing-masing Ether-nya. Kita buat dulu untuk Ether 2 yang mengarah kepada Debian-nya atau web server. Selanjutnya Ether 3 /26. Selanjutnya Ether 4 yaitu untuk yang koneksi wireless ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi DHCP server. Kita klik DHCP setup. Untuk yang akan di DHCP itu untuk klien dari yang menggunakan Ether 3. Kita klik next. Untuk range-nya sendiri itu sampai 52. Kita tambahkan DNS Google dan network dari Ether 3 yaitu oke, kita buat DHCP satu lagi untuk klien Ether 4. Range-nya itu sampai 230. Di sini kita ganti saja menggunakan network dari Ether 4 sendiri. Itu 129.
Oke, selesai. Selanjutnya kita membuat hotspot. Kita klik hotspot start. Yang untuk hotspot itu klien dari Ether 4. Kita buat hotspot untuk Ether 4. Kita klik next. DNS server sendiri kita isi dengan IP ISP DNS Google dan juga IP dari Ether 4 itu sendiri. Oke, DNS namanya oke, kita sesuaikan dulu untuk DHCP poolnya sudah sesuai ya. Selanjutnya kita membuat firewall NAT agar bisa terhubung dengan internet. Actionnya sendiri masquerade, lalu out interface Ether 1. Kita selanjutnya masuk ke limitasi bandwidth-nya. Untuk targetnya kita Ether 3 yaitu ya targetnya itu 256 kilo. Kita buat satu lagi untuk Ether 4 yaitu klien wirelessnya itu 128. Selanjutnya kita akan ke klien untuk mengecek IP apakah sesuai dengan DHCP yang sudah kita setting sebelumnya. Ini ya sudah sesuai. Kemudian ke klien 2. Ini juga sudah sesuai ya. Untuk klien 2 kita login hotspot karena klien 2 ini yang menggunakan koneksi wireless. Oke, sudah bisa. Setelah itu kita tes koneksi. Yang pertama yaitu tes koneksi Google. Kemudian gateway klien 1. Kemudian gateway klien 2. Setelah itu IP pada klien 2. Kemudian setelah itu ping gateway web server. Selanjutnya kita ping IP web servernya.
Ini yang ping ke web servernya emang masih unreachable ya, soalnya web servernya belum dikonfigurasi. Setelah itu kita ke klien 2 untuk mengetes koneksi juga. Yang pertama ping Google. Kemudian ping gateway klien 2. Kemudian ping gateway klien 1. Setelah itu ping IP klien 1, yaitu 10.10.2.52. Jadi setelah itu ping gateway web server. Oke, kita lanjut ke Debian. Tadi kami sudah mengkonfigurasi IP server. Berikut IP yang sudah kami siapkan. Lalu kita restart. Kita install paket-paketnya, yaitu tadi sudah saya install. Kita lanjut. Kita akan berikan hak akses dulu kepada MySQL.
Ya, kita berikan aksesnya. Saya salah ketik kok. Maaf saya salah ketik. Oh ya, tadi kita belum sempat cek koneksi di Debian-nya karena tadi sempat unreachable dan ini sudah dikonfigurasi. Kita coba cek lagi. Oh iya, maaf tadi belum cek koneksi Debian-nya lagi. Mari kita ulang. Ping 192.1.100. Sudah bisa. Kita buka browser. Selanjutnya kita buka browser untuk mengecek apakah Apache-nya sudah terinstall atau belum. Ya, sudah terinstall. Kita lanjut cek ke browser untuk mengecek apakah PHP MyAdmin-nya sudah terinstall atau belum. Kemudian kita login dengan username root, admin.
Kita buat database yaitu dengan nama WordPress. Selanjutnya, kita kembali ke Debian. Untuk mendownload, kita install paket FTP-nya untuk mendownload file WordPress yang sudah didownload sebelumnya. Kemudian kita tambahkan user, misalnya milik kita. Masukkan password. Kemudian enter. Ya. Selanjutnya kita masuk ke perintah nano spasi /etc/proftpd/proftpd.com. Di sini kita akan menghapus pagar pada default root. Dari scroll ke bawah terus, cari kata anonymous dari yang pertama, ya, sampai anonymous terakhir. Setelah itu kita restart FTP-nya. Selanjutnya kita buka FileZilla atau WinSCP untuk drag filenya. Kita menggunakan FileZilla. Karena FileZilla-nya tidak bisa, jadi kita menggunakan WinSCP. Kita pilih FTP, kita ketik 192.168.1.100, username milik kita, masukkan password, kita login. Kita cari file WordPress-nya, lalu kita drag. Kita buka Debian kembali.
Setelah itu kita pindah ke direktori /home / milik kita. Milik kita merupakan user FTP yang sudah dibuat. Lalu kita ls. Oke, file WordPress sudah terunduh dengan sempurna. Setelah itu kita copy file WordPress tersebut ke direktori /var/www/html. Lalu kita pindah ke direktori /var/www/html. Coba kita ls. Di sini kita tidak membutuhkan file index HTML, maka kita remove saja. Lalu kita ekstrak file WordPress-nya. Kita enter. Selanjutnya kita pindah ke direktori /etc/apache/pineapple. Di sini kita ls. Ada file 00default.conf. Kita akan mengedit file 00default.conf. Pada dokumen rootnya sudah benar ya, terletak di /var/www/html. Oke, kita simpan. Kemudian kita masuk ke direktori /var/www/html lagi. Coba kita ls. Di sini sudah ada direktori WordPress. Kita pindah ke direktori WordPress. Kita ls. Kemudian di situ ada file wp config sample php. Kita copy file wp config sample php ke wp config. Oke, kita enter. Setelah itu kita edit file wp config php yang telah kita buat. Kita edit pada database name here. Tadi kita sudah membuat database dengan nama WordPress. Maka di sini kita isi WordPress. Lalu username-nya tadi kita menggunakan admin. Passwordnya disesuaikan dengan password di database ya, 123. Oke, kita simpan. Lalu di sini kita Apache-nya di restart. Kita buka browser kembali pada klien, kemudian kita cek WordPress-nya dengan IP server Debian-nya.
Di sini kita pilih yang WordPress. Berikut adalah tampilan WordPress. Subtitle kita isi OKK TKJ harga 3, kemudian username-nya kita isi emailnya. Kemudian kita install WordPress. Setelah itu kita login. Kita isi dengan username yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita login. Selanjutnya kita coba lihat tampilan WordPress-nya bagaimana. Nah, berikut tampilan WordPress-nya yang telah dibuat. Di sini kami akan mengubah tampilannya, maksudnya kami akan memberi isi WordPress atau web kami. Kemudian kita setting dulu di server untuk memberi akses agar kita bisa mengupload file atau folder dengan perintah kita ls dulu. Kemudian kita beri akses dengan perintah chmod 777, lalu di wp content. Jadi nanti kita bisa upload foto atau folder lain di web itu sendiri. Kalau misalnya di server tidak mengizinkan, maka pengguna tidak bisa mengupload. Kalau sudah, kita kembali ke browser. Kemudian kita ketikkan alamat IP servernya, tapi diberi wp admin. Nah, kita kembali ke tampilan awal. Kemudian di sini kita
buat laman. Kemudian kita add new. Mohon maaf apabila koneksi internetnya lemot. Kemudian kita tambahkan judul bebas. Di sini saya akan memberikan judul misal pertama. Mohon maaf, ini laptopnya agak nge-lag. Kemudian kita bisa memulai mengetik. Di sini juga bebas kalian mau memberi isi apapun. Di sini saya akan mengetik nama sekolah SMK Negeri 1 Ketumuni. Kita bisa edit sesuka kita. Ya, saya cukup seperti ini. Tapi saya akan disimpan dulu. Kalian bisa publish terserah kalian. Oke, sudah. Kemudian kita bisa menambahkan laman lagi. Klik add new. Kita tunggu. Kemudian add title. Bebas kalian mau memberi nama judul apa. Saya di sini akan memberi judul kedua. Di sini saya akan menambahkan gambar. Kita pilih add block. Kemudian pilih image. Kita pilih upload. Di sini saya sudah menyiapkan gambar yang akan diupload. Nah, gambarnya sudah ke-upload, lalu kita save draft. Dan kita kembali ke halaman dashboard, ke halaman awal WordPress.
Setelah itu kita pilih semua halaman atau all page. Pada laman ini saya akan pilih laman yang akan diterbitkan yang mana. Dan ini kita publish ya. Laman yang pertama kemudian kita kembali untuk mempublish laman kedua. Pada laman judul kedua kita publish juga. Oke, kita kembali ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard berikut, kita masuk ke situs yang telah kita buat. Kemudian kita search laman yang telah kita buat. Kita cari laman dengan judul pertama. Kita menemukan, oke, SMK Negeri 1 Kedunguni. Kemudian kita search juga laman dengan judul laman kedua. Oke. Mohon maaf tadi yang untuk laman kedua gambarnya tidak kuat. Nah, berikut adalah gambar dari laman kedua. Oke. Cukup sekian konfigurasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.